الرجيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara yang selanjutnya adalah khutbatul nikah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syafiq bin Riza Basara. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan yang kita rasakan, semua kenikmatan yang kita peroleh sejatinya adalah murni anugerah ilahi. Falahul hamdu wa lahus syukur. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim alladhi ba'athahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu yang kau utus sebagai rahmatan untuk alam semesta ini, baginda Nabi kita Muhammad, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah, kita menghadiri pernikahan saudara Muhammad bin Umar Jawas dengan saudari Silvia binti Zaki bin Salim Basalama.
Yang akan menikah adalah seorang ustadz. Ana rasa ana tidak perlu memberikan banyak wejangan, karena alhamdulillah Muhammad adalah lulusan Kuliatus Syariah di fakultas di Jamiah Islamiyah untuk masalah hukum pernikahan, hukum tolak, hukum yang lainnya. Ana rasa dia sudah menguasai hal itu. Tapi ada satu hal yang ana ingin ingatkan kepada kita semua. Ana rasa ini kali keempat ana khutbah nikah di bulan Syawal. Dan insya Allah jamaah juga menghadiri beberapa kali khutbatun nikah. Tapi yang terpenting dari khutbatun nikah itu sendiri adalah diamalkan. Seorang yang belajar ilmu, yang bertahun-tahun menimba ilmu, atau mendengarkan atau mencatat ilmu, maka barokah ilmu itu dengan diamalkan. Maka apa yang didengar dari ustadz-ustadz tentang tausiah berkaitan dengan pernikahan, maka hendaklah menjadi pemandu kita dalam melanjutkan kehidupan ini. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada para suami agar mereka mempergauli istrinya dengan cara yang patut. Firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Bahkan dalam kondisi benci pun seorang suami harus menggauli istrinya dengan cara yang baik. Allah mengatakan fa in karihtumuhun, kalau kalian benci dengan istri-istri kalian. Karena tentunya seorang wanita sebagai hamba Allah yang tercipta dari tanah, dia memiliki banyak kekurangan. Dan Muhammad pun akan melihat banyak kekurangan di diri istrinya sebagaimana para suami telah melihat itu. Tapi Allah mengatakan kalau kalian benci dengan istri kalian, Allah tidak berkata ceraikan dia. Tapi Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah katakan bisa jadi yang kalian benci, yang kalian tidak suka, ternyata Allah menjadikan di situ banyak kebaikan. Perkara ini disebabkan ilmu kita yang sangat terbatas sekali. Maka hendaklah seorang suami husnudzon dengan takdir Allah yang Allah berikan kepada dia. Dia mempersunting seorang istri yang dia bawa ke rumahnya menjadi ibu buat anak-anaknya. Maka ingat dengan firman Allah ini dan dengan sabda Rasulullah SAW. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Ingat, iman adalah sebuah permata indah yang ada pada diri manusia. Maka apabila istrinya memiliki banyak kekurangan, bukankah ada keimanan yang menyebabkan dia kelak menjadi penghuni surga insyaallah. Maka jangan membenci istrinya. Fa in kariha minha khuluqan. Kalau ternyata ada perilaku yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang dia ridhai? Maka hendaklah kita menjadi lelaki-lelaki yang melihat kepada kelebihan dan tidak melihat kepada kekurangan. Karena seorang ketika menikah tidak ditanya kekurangannya, tapi yang ditanya adalah kelebihan dia. Begitu pula orang-orang yang bekerja di perusahaan, yang melamar, yang ingin bekerja, yang ditanya bukan kau tidak bisa apa, yang ditanya kau bisa apa. Melihat kepada apa yang dimiliki dan kelebihan orang itu membuat hidup ini jadi indah. Dan Rasulullah SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, yang paling baik sama keluarganya. Karena banyak di antara kita yang baik sama orang lain, baik sama anak buahnya, baik sama tetangganya, baik sama bosnya, baik sama sohib-sohibnya. Tapi tatkala berjumpa dengan istrinya, ya kiranya dia lupa bahwa dia adalah seorang suami yang memiliki kewajiban membahagiakan istrinya. Tapi ana rasa Muhammad sudah tahu hal itu, dan mudah-mudahan dia bisa mengamalkannya, membimbing Sylvia binti Zaki Basalma menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk Sylvia binti Zaki bin Salim Basalama dan untuk semua wanita yang ada di sana, tolong ibu-ibu, biasanya ibu-ibu kalau ada khutbah nikah pada ngobrol, pada sibuk foto, pada sibuk cerita. Nanti setelah khutbah ini silahkan bercerita. Tapi ada satu pesan dari Rasulullah SAW kepada semua wanita, bahkan kepada istri Rasulullah SAW sendiri. Pesan bahwa kehidupan ini akan berakhir.
Dan di akhir sana ada dua tempat yang dipilih tatkala manusia hidup, yaitu surga atau neraka. Bahkan tatkala istri-istri Rasulullah SAW minta tambahan nafkah, di situ Allah memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi. Bersama Nabi dengan segala kekurangan Rasulullah SAW, atau bersama dunia. Dan Nabi SAW berpesan kepada para wanita, uritun nar, ditampakkan kepada aku api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, kata Nabi SAW, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah putri-putri Adam. Seorang di antara para sahabat wanita bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa kok bisa banyak wanita yang masuk neraka? Qala yakfurna, karena mereka kufur. Ajib. Kalimat kufur adalah kalimat yang biasa digunakan untuk kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Maka para sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah wanita-wanita itu kufur kepada Allah? Enggak, bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wanita-wanita itu kufur kepada pasangan hidup, kufur kepada suaminya, dan mereka ingkar terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Bahkan Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Andai kata engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu, kau senantiasa memadu cinta dan kasih dengan dia sepanjang tahun, lalu dia melihat satu kesalahan, kau berbuat salah, apa kata wanita ini? Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik kepada aku. Maka Sylvia dan kepada para wanita semua, bila engkau ingin menjadi penghuni surga, maka jangan kufur kepada nikmat yang Allah berikan. Jangan kufur kepada suamimu dan kufur terhadap nikmat-nikmatnya, dan taati suami. Sebentar lagi ayahmu akan mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka, dan akan diterima oleh Muhammad. Sejak saat itu ingat, akan ada peralihan tanggung jawab. Dan ingat para mertua semuanya, jangan suka intervensi di rumah tangga anakmu. Tatkala mereka sudah menikah, engkau sudah menyerahkan dia. Dan Sylvia jangan cengeng. Dan kepada semua wanita, sudah kesian orang tua capek membesarkan anaknya, tatkala anak perempuan punya masalah, suaminya masih curhat sama abah ibunya, jadi beban buat mereka. Cukup kau simpan beban itu, kau curahkan kepada penciptamu. Kau sujud, kau ruku, sampaikan kepada Allah apa yang kau derita. Dan kalau kau harus curhat, carilah, ya curhatlah kepada mertuamu dan bukan kepada orang tuamu. Dulu jamaah, ingat kita, bahwasanya orang-orang tua kita kalau punya masalah, curhatnya itu sama mertuanya, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan. Tapi kalau sudah curhat sama orang tuanya, orang tua itu sangat cinta dan kasih kepada putrinya. Dia tidak suka ada semut yang menggigit putrinya. Tapi kadang-kala semut itu memang hanya lewat dan berlalu, tidak berhenti di situ. Maka nasihat ana, taati dan patuhi Muhammad. Dan insya Allah ana doakan semoga perjalanan hidup kalian berdua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua menjadi hamba-hamba yang kelak dinanti oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Acara kita nanti yaitu akad nikah, yang insya Allah akan disampaikan langsung walinya oleh Bapak Zaki bin Salim Basalamah. Waktu dan tempat kami silakan. Maharnya berapa? Miat riyal. Miat alaf? Bukan miat alaf riyal. Miat alaf. Miat riyal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Ya Muhammad bin Umar Jawaz, uzawijuka ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Muhammad bin Umar Jawaz, ankahtuka wa zawajtuka mahtubataka ala binti Selfia bi mahar mit alaf riyal rubiah. Miat riyal halan بالمال المذكور. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Acara yang selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar Jawaz. Acara yang selanjutnya adalah ramah tamah. Laki.